Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Net Project ya teman-teman semua. Kenalin, nama gua Rizky Hasani selaku pemilik channel ini ya teman-teman semua. Oke, di video kali ini gua mau ngebahas hal yang menarik nih guys. Nah, kali ini gua mau ngeriset perjalanan orang-orang menuju kekayaan. Nah, kalian pernah kepikiran gak sih perjalanan orang-orang kaya itu gimana? Terus kok mereka bisa kaya, terus punya kekayaan sampai miliaran rupiah? Nah, mungkin nggak sih kalau keluarganya itu ekonominya biasa-biasa aja, terus nggak ada relasi untuk pekerjaan, bahkan warisan pun tidak ada. Tapi kok sekarang memiliki kekayaan sampai miliaran rupiah ya? Terus gimana yang ngumpulin uang sebanyak itu? Tapi kalau dipikir-pikir nih ya, kalau misalkan kita bekerja sebagai karyawan, apakah bisa kita menjadi miliarder, bahkan kita mempunyai uang miliaran rupiah? Itu kalau dipikir-pikir mustahil gitu. Nah, kalau dihitung secara logikanya, penghasilan dari karyawan itu kan gak sampai segitunya ya. Bahkan kalau kita disambi berdagang terus disambi investasi, rasa-rasanya kok masih belum bisa gitu ngumpulin uang sampai ratusan, bahkan sampai miliaran rupiah. Nah, for your info nih guys, di video ini saya akan memberikan informasi sebuah riset tentang seorang konsultan keuangan yang bernama Thomas Charlie. Seseorang perencana keuangan, akuntan publik, dan juga penulis. Thomas juga berpengalaman lebih dari 30 tahun sebagai akuntan dan juga konsultan pajak. Nah, dia ini memiliki kenalan atau relasi orang-orang kaya yang ada di Amerika Serikat. Nah, Thomas didedikasikan selama 5 tahun untuk mewawancarai 233 orang yang berada di Amerika dengan berbagai kekayaan dari beragam profesi. Yang dimana nih, ada 177 responden, 75% itu orang ini membangun kekayaannya dari nol, bukan hasil warisan orang tua. Ingat, bukan hasil warisan orang tua. Jadi 75% itu membangun kekayaannya itu dari nol, bukan hasil warisan dari orang tuanya. Jadi pada tahun 2004, Thomas berniat sekali melakukan riset kepada 233 orang yang dikategorikan orang terkaya yang sudah mencapai kekayaan di Amerika Serikat untuk dia wawancarai. Nah, para responden, Thomas ini memiliki penghasilan 160.000 dolar per tahunnya atau sekitar setengah miliar per tahunnya, dan memiliki kekayaan bersih senilai 3.200.000 dolar atau sekitar 30 miliar rupiah sesuai kurs pada tahun 2004. Nah, for your info nih guys, kalian juga harus memahami kalau kekayaan 3,2 juta dolar pada tahun 2004 itu lebih besar daripada 3,2 juta dolar pada tahun 2022. Kalau dihitung menggunakan kalkulator inflasi, nilai daya beli 3,2 juta dolar pada tahun 2004 itu kira-kira sekitar 4,7 dolar atau sekitar 68 miliar rupiah. Nah, tujuan penelitian ini buat nyari tahu nih, gimana sih orang-orang ini bisa memiliki kekayaan sampai miliaran rupiah. Apalagi mereka yang membangun kekayaannya dari nol tanpa menerima hasil warisan orang tua. Setelah mempelajari selama 5 tahun mengikuti orang-orang kaya ini, Thomas membuat hasil penelitiannya ini di beberapa buku nih guys. Dan ada salah satu buku yang menjadi bestseller yang berjudul Change Your Habits, Change Your Life, yang membahas tentang strategi transformasi 177 orang untuk menjadi milioner. Nah, di sini ada 4 jalan yang diriset oleh Thomas kepada orang-orang terkaya di Amerika Serikat. Yang pertama ada The Saver and Investor, yang kedua ada The Company Climber, terus yang ketiga ada The Virtuoso, yang keempat ada The Dreamer. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu ya teman-teman semua. Yang pertama ada The Saver and Investor. Nah, sesuai dengan namanya nih guys, jadi saver and investor yang berarti orang-orang ini berhemat, menabung, dan berinvestasi secara disiplin dan juga teratur. Mereka melakukan gaya hidup yang biasa saja atau sederhana demi melakukan cara ini. Dari riset Thomas, ada 22% orang dari total responden melakukan cara ini. Para saver and investor itu sebenarnya tidak mempunyai penghasilan rutin yang besar, tapi mereka itu memanfaatkan compounding effect dalam berinvestasi hingga menembus jutaan dolar. Memang sih untuk cara ini lumayan agak lama untuk meraih kekayaan miliaran rupiah. Nah, rata-rata orang yang memiliki kekayaan sampai miliaran itu rata-rata sudah berusia 30 tahunan baru punya 3,3 juta dolar. Nah, selama 33 tahun itu
mungkin kesannya lumayan lama ya. Tapi untuk mencapai kekayaan dengan investasi itu beneran terbukti berhasil bikin orang biasa-biasa saja jadi punya kekayaan sampai jutaan dolar. Walaupun iya memang butuh berapa puluh tahun, tapi ya buat kebanyakan orang nih, angka jutaan dolar mungkin cuma mimpi aja ya, dan gak akan pernah bisa kesampaian seumur hidup ya. Nah, contoh orang yang ngajarin itu adalah seorang petugas kebersihan, namanya Ronald Read, yang tinggal di sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun Ronald tuh terus-terusan nyisihin uang penghasilannya untuk investasi ke berbagai aset keuangannya kayak saham sejak tahun 1959. Setelah itu ia meninggal di tahun 2014. Ronald mewarisi kekayaannya sebesar 8 juta dolar atau sekitar 112 miliar rupiah ke keluarganya. Iya sih, emang iya, Ronald ini adalah salah satu contoh ekstrim yang dimana dia tuh beneran hidup terus-terusan nerapin gaya hidup yang sederhana seumur hidupnya. Tapi dari kisah hidupnya itu kita bisa melihat contoh nyata. Ternyata ada loh orangnya penghasilan relatif kecil, seorang petugas kebersihan, tapi bisa ngewarisin uang jutaan dolar ke keluarganya dengan memiliki jalan sukses sebagai petugas kebersihan. Lalu jalan yang kedua ada company climber. Nah, jalan kedua ini adalah kelompok orang yang mencapai kesuksesannya dengan dedikasi waktu dan juga tenaganya buat ngejar karir di perusahaan besar dan akhirnya mendapatkan jabatan yang tinggi, seperti para direksi vice president atau general manager di perusahaan multinasional dengan gaji puluhan ribu dolar per bulan. Kelompok ini mencakup 31% dari orang yang diklimber oleh Thomas, dan klimber ini rata-rata butuh waktu 22 tahun buat mencapai 3,4 juta dolar di tahun 2004, atau kira-kira setara 71 miliar rupiah di tahun 2022. Orang-orang yang menempuh jalur ini ternyata bukan cuma ngumpulin kekayaan dan dari gaji tiap bulannya doang. Soalnya buat level eksekutif jabatan itu udah tinggi, ada banyak bentuk kompensasi lainnya seperti ditawarin sama perusahaan kayak bonus gede yang didapat dari profit perusahaan, atau ada juga kompensasi spesial yang dalam bentuk campuran tangan. Kalau misalkan para istri tersebut berhasil mencapai target tertentu, jangan heran ya kalau bonus pengetahuan para bos besar itu bisa berkali-kali lipat dari gaji pegawainya gitu. Dan kalau dihitung-hitung harga sahamnya kalau direalisasikan itu setara 2-3 tahun kerja para pegawainya loh teman-teman. Jalur komponen climber ini biasanya punya karakteristik yang mendukung kecepatan karir mereka. Misalnya nih, mereka tuh bisa jeli lihat skill yang dibutuhin dan nilai mahal sama tren dan industri. Terus bisa cepat mengasah skill dan pengalaman yang dibeli. Mereka juga profesional, disiplin eksekutor yang handal, jago beradaptasi di lingkungan profesional, dan tentunya jago memimpin di sebuah tim. Dan juga mereka tuh punya kemampuan komunikasi dan negosiasi yang bagus. Jadinya mereka bisa gantiin kenaikan gaji signifikan dan kenaikan jenjang karir yang cepat. Terus yang ketiga ada jalur The Virtuoso. Kita lanjut cara ketiga, yaitu The Virtuoso, artinya punya kemampuan yang tinggi. Tipe orang ini membangun kekayaan mereka dengan mengasah kemampuan spesifik sampai jadi expert. Ya istilahnya dari pemula sampai pro gitu ya, secara kasarnya. Terus di bidang profesi tertentu sampai akhirnya bisa dapetin bayaran yang mahal banget karena kemampuannya tersebut. Contoh orang yang mencapai kekayaan lewat jalur ini misalnya atlet, dokter, spesialis, atau ahli bedah, atau pengacara, konsultan pajak, ahli programming, terus ada juga arsitek, desainer, musisi, dan lain-lain. Ada sekitar 19% orang kaya yang dapetin kekayaannya lewat jalur ini. Kelompok virtuoso rata-rata nyebutin waktu 20 tahun buat mencapai kekayaan 4 juta dolar di tahun 2004. Ya kira-kira sekarang sekitar 85 miliar di tahun 2022. Kebanyakan golongan virtuoso ini dapat kontrak dengan nilai yang tinggi dari sebuah organisasi besar, atau ada juga yang buka perusahaan sendiri dan nawarin jasa atau kemampuan spesifiknya. Nah, orang-orang yang mengikuti jalur ini biasanya mendedikasikan waktu buat ngasah skill spesifik sampai akhirnya benar-benar jadi expert. Beberapa profesi di jalur karir ini harus ngebutuhin sertifikasi khusus kayak dokter atau pengacara, tapi ada juga yang emang nggak perlu sertifikasi apa-apa. Contohnya kayak musisi dan juga programmer.
Buat kalian yang kepikiran mau nempuh jalur virtuoso ini, kalian tuh harus benar-benar fokus sama satu bidang sampai jadi skillnya supaya dapat bayaran yang tinggi. Tapi di sisi lain kamu juga harus berhati-hati. Soalnya jalur ini kamu bisa jadi benar-benar bergantung sama profesimu yang mungkin aja dicabut atau kadaluarsa. Dan buat mereka yang akhirnya menyerah di tengah jalan, biasanya itu udah susah banget buat beralih ke profesi bidang lain. Ya kayak contoh untuk jalur ini kita harus membutuhkan skill dari nol banget sampai jadi atau bisa dibilang expert ya. Terus ada jalur namanya The Dreamer. Oke, sekarang kita bahas yang terakhir yaitu The Dreamer. Bisa dibilang ini tuh jauh yang paling susah di antara jalur-jalur lainnya. Tapi rata-rata kekayaannya ini diraih juga paling tinggi kalau misalnya dibanding sama jalur lain ya. Mungkin yang paling kalian sering dengar itu para motivator yang nyuarain buat kejar mimpi dan fashion dalam hidup. Orang-orang yang ngejar jalur itu adalah entrepreneur. Jadi perusahaan-perusahaan yang bawa perubahan, yang distribusi bisnis, dan juga para pendobrak konsep-konsep baru yang mungkin nggak pernah kepikiran sebelumnya. Dari 28% dari orang yang disurvei sama Tom Shirley menempuh jalan ini dari akumulasi kekayaan bersih sebesar 7,4 juta dolar. Cuma dalam waktu 12 tahun, 7,4 juta dolar itu di tahun 2004 kira-kira setara sama 115 miliar rupiah di tahun 2022. Jadi bayangin aja ya teman-teman, dalam waktu 12 tahun kita udah bisa ngasilin 115 miliar gitu. Apa nggak mantep? Nah, secara teori emang cara ini yang paling cepat dan paling tinggi nilai kekayaannya kalau dibandingin sama cara yang lain. Tapi di sisi lain, cara ini adalah jalan yang paling beresiko, paling stres, dan paling banyak yang mengalami kegagalan buat mencapai kekayaan. Nah, tapi di sisi lain ya teman-teman semua, jalur ini merupakan jalur yang paling beresiko, paling bikin stres, dan paling banyak yang mengalami kegagalan. Nah, buat mencapai kekayaan pakai jalan ini, seorang dreamer rela kerja keras 65 sampai 75 jam per minggu. Jadi harus ngorbanin waktu weekend liburan mereka, dan para dreamer juga harus tahan banting sama banyaknya kegagalan dan juga ketidakpastian yang dihadapi selama beberapa tahun pertama berkarir atau berbisnis. Tingkat stres yang tinggi banget dan resiko yang gede banget bikin orang yang sukses lewat jalan ini cuma sedikit. Nah, gue yakin pasti di antara kalian ada yang pernah dengar romantisme. Ada kisah seseorang orang terkaya yang berhasil meraih kesuksesan dengan cara jadi seorang dreamer. Tapi kenyataannya lewat jalan itu gak banyak banget yang sukses. Tapi kenyataannya yang berhasil ini cuma sedikit, gak banyak gitu, cuma sedikit banget. Hanya orang-orang yang memiliki resiko pening, memiliki resiko stres, memiliki mental buat gagal, itu yang bakalan bisa sukses di jalur ini ya teman-teman semua. Oke deh, jadi kita bisa belajar dari orang-orang tadi supaya kita bisa mengikuti jalan alur kekayaan mereka. Mudah-mudahan kalian mulai termotivasi buat mengikuti jalan kekayaan dari mereka ya teman-teman semua. Semoga kalian paham, semoga kalian juga mengikuti, semoga kalian termotivasi. Ya itulah tujuan saya. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Harus like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya dari saya. Thanks for watching and see you the next time. Bye bye.